Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, kita akan coba lebih dalam membahas tentang masalah utang. Setelah tadi kita singgung, tidak boleh seseorang yang kaya berutang, ya, dia hindari, ya, dan orang yang utang harusnya dia niat untuk membayar dan dia memohon kepada Allah SWT agar dimudahkan. Maka kita akan coba dulu menyebutkan teman-teman, kalau hutang ini memang sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan seorang muslim. Tapi ada ya, 2 poin yang perlu kita titik beratkan. Yang pertama, orang yang menghutangkan orang itu punya keutamaan. Anda kalau Allah berikan kelebihan rezeki, lalu ada orang yang butuh dan Anda utangkan dia, ini punya keutamaan tersendiri. Ini adalah jenis investasi yang tidak ada keuntungan dalamnya. Jadi saya sering bahasakan supaya mudah difahami, investasi dalam Islam ada 2. Investasi yang boleh Anda ambil keuntungan darinya, seperti Anda meletakkan dana Anda di satu perusahaan atau di tangan seorang teman, dengan tujuan agar dia memutarnya dan akhirnya kita dapat bagi hasil. Ini nggak ada masalah. Anda ambil keuntungan dari situ. Tapi ada jenis investasi kedua, ini murni Anda berikan dana Anda, tapi Anda tidak berharap ada feedback, ada kembali. Ya, maksudnya ada nilai tambahannya, yaitu utang piutang. Nah, ini banyak orang tidak paham. Sehingga mereka ada yang terlalu berlebihan dalam masalah ini. Dalam arti kata, ya mereka utang gitu kan. Tapi tetap harus ada keuntungan. Ini berlebihan. Padahal sebenarnya tidak boleh. Kalau dia mau, ada transaksi jual beli. Ini utang piutang tidak boleh. Anda tidak bisa memberikan utang tanpa bunga, tanpa keuntungan, jangan Anda buka pintu itu dalam Islam. Seperti itu. Atau ada orang juga terlalu berlebih-lebihan, maksudnya terlalu kurang sekali. Mereka utang dan tidak mau membayarnya. Nah ini juga kekeliruan teman-teman sekalian. Ya. Baik, kita akan coba masuk dulu. Apa sih keutamaannya kalau seseorang itu mengutangkan orang lain? Ini punya keutamaan tersendiri dalam Islam ya. Kita dengarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2699. Kata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Artinya, barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan, kesedihan, permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Ya. Artinya apapun yang membahayakan di hari kiamat yang bisa membuat dia sedih, maka Allah akan hilangkan karena dia membantu seorang muslim di dunia. Kemudian dikatakan, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan. Jadi ada orang yang butuh sesuatu dari dia, dia mudahkan urusannya. Maka Allah pun akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Ya. Pegawai Anda, pembantu rumah tangga, supir Anda mudahkan urusannya. Ya. Anda ada orang yang datang ke kantor Anda kantor pelayanan masyarakat misalnya, Anda mudahkan, maka ini masuk dalamnya. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang menutupi aib atau kekurangan seseorang di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Siapa yang menutupi kekurangan seorang muslim, aibnya di dunia, maka Allah akan tutupi juga aibnya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat, kata Nabi SAW, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Keempat hal ini teman-teman sekalian, masuk dalamnya adalah melunasi utang atau memberikan utang. Ya kan? Karena potongan pertama, barang siapa yang ya, meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin dunia, Allah akan meringankan susahnya pada hari kiamat. Ini termasuk utang. Ya. Orang tidak mungkin datang mau utang kecuali memang dia dalam keadaan susah. Anda berikan, Anda dapat keutamaan itu. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang dalam keadaan sulit, Allah akan mudahkan urusan dunia dan di akhirat. Artinya, dia lagi dalam kesulitan, Anda mudahkan urusannya. Dia mau bayar rumah sakit anaknya, dia mau bayar rumah sakit buat dia, mau beli obat, ya, dan segala macam hal, maka Anda dapat lagi di sini. Ini dengan membayar utang, memberikan utang. Potongan ketiga juga Anda dapatkan dengan memberikan utang, yaitu barang siapa yang menutup aib seseorang muslim di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini kan kekurangan dia, aib dia. Anda tutupin dengan cara memberikan kepada dia pinjaman. Dan yang terakhir, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan ini pertolongan juga dengan memberikan utang. Jadi semua yang dijanjikan dalam hadis ini, empat-empatnya bisa didapatkan dengan mengutangkan orang. Gitu ya.
Dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah daripada Sunan Tirmidzi, di jilid 7 halaman 261 dijelaskan, makna hadis ini memberikan kemudahan pada orang ya, miskin, baik mukmin ataupun kafir, yang memiliki utang dengan menangguhkan pelunasan utang atau membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya. Jadi di sini dijelaskan oleh penulis buku ini bahwasanya ya, masuk dalam makna memberikan kemudahan sehingga juga dimudahkan urusan dunia dan di akhirat adalah dengan memberikan utang atau memberikan tenggang waktu atau memaafkan sebagian atau memaafkan seluruhnya. Jadi makanya tadi saya bilang ini jenis investasi yang tidak boleh ada keuntungan yang kita dapatkan di situ. Murni mencari akhirat. Kalau Anda memiliki piutang dengan orang, setelah Anda utangkan sama dia, maka mudahkan. Ada sisi lain untuk meraih pahala juga. Jangan persulit penagihannya. Kalau ada Anda terima, kalau belum ada Anda biarkan saja dulu. Berikan tenggang waktu. Ya. Sesuai dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia dengan ayahnya sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual. Transaksi jual beli, sudah ada keuntungan, sudah alhamdulillah, mudahkan. Tidak usah persulit. Ya, sehingga dia bisa beli produk lain, dia putar lagi modalnya gitu kan. Dan juga ketika membeli, dia sudah tahu ini menguntungkan, tidak usah lagi dia press, sengaja dia tekan orang. Padahal dia sudah tahu dia sudah untung sebenarnya. Udah beli aja, mudahkan gitu. Ini Allah, Nabi SAW mendoakan agar Allah merahmati dia. Dan yang ketiga adalah ketika menagih haknya atau utangnya. Dia mudahkan. Kalau orang itu mampu dia minta, kalau tidak mampu dia berikan tenggang waktu. Ya. Atau dia maafkan sekaligus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2076. Kemudian di Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, maksud daripada potongan hadis ketika menagih haknya atau utangnya dia permudah, yaitu meminta dipenuhi haknya dengan memberi kemudahan tanpa terus-menerus mendesak. Ibnu Hajar juga mengatakan bahwasanya hadis ini terdapat dorongan untuk memberi kelapangan dalam setiap muamalah. Bukan cuma nagih utang, apa saja mudahkan. Dan dorongan untuk memberikan kelapangan ketika meminta hak dengan cara yang baik. Walaupun orang itu lari-larian, tidak ada masalah. Urusan kita sama Tuhan kita, bukan sama dia gitu. Dalam Sunan Ibnu Majah dibawahkan bab khusus meminta dan mengambil hak dengan cara yang baik. Maksudnya hadis ini tadi ya. Kemudian ada hadis yang lain dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafi au ghair wafi. Siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan ataupun yang enggan menunaikannya. Jadi orang yang baik mau bayar atau orang tidak mau bayar, tetap kita minta baik-baik. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1965 dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Riwayat Abu Hurairah juga hadis yang lain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, untuk orang yang memiliki hak pada orang lain, khud haqqaka fi afafin wafi au ghair wafi. Ambillah hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikannya ataupun orang yang enggan menunaikannya. Jadi yang sopan kita tetap tagih baik-baik sopan, yang tidak mau bayar pun tetap kita sopan. Tapi kan Ustaz pegal, orang utang sampai sekian hari, sekian bulan tidak mau bayar, ya udah itu resiko. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang ini sebagai ujian buat Anda. Anda bersabar nggak? Sebagaimana Allah datangkan juga nikmat yang banyak. Mungkin ada orang utang sama Anda, dia telat bayar seperti ini, ya. Tetapi Anda mendapatkan pelayanan yang baik dari istri, dari suami, Anda punya anak-anak, Anda masih punya perusahaan, Anda masih punya pekerjaan, Anda masih bisa bernafas, Anda masih sehat. Banyak Allah berikan nikmat. Ini bentuk cobaannya. Sabar akhi dan ukhti. Sabar. Ya, bisa dikatakan hampir semua orang di antara kita akan pernah memiliki piutang dan tidak semua orang bayar. Bahkan mungkin mayoritasnya tidak bayar. Itu sebagai ujian dalam harta Anda. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa yang Allah lapangkan rezekinya, dia harus bisa memberikan yang terbaik dari harta tersebut untuk menjamu tamunya, melanjut hubungan kekerabatannya, ya, membantu para fakir miskin, membantu ibnu sabil, jihad di jalan Allah, dan dia bersabar atas cobaan hartanya. Ini cobaan harta di sini. Ada orang utang tidak bayar, itu sudah umum itu.
Walaupun awalnya datang Anda lihat orangnya baik-baik, tapi ternyata begitu. Mungkin ada orang yang datang menipu Anda bersabar. Anda tetap ikhtiar, nagih dengan cara baik-baik walaupun dasarnya dia yang salah. Karena Allah yang perintahkan Anda untuk baik-baik. Ya. Dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar di situ. Ya. Dan kalau seandainya Anda bisa memberikan tenggang waktu, berikan tenggang waktu, tidak masalah. Ya. Anda berikan kelapangan buat dia. Anda maafkan jauh lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Anda bisa buka surah nomor 2 dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kita punya piutangnya pada orang lain, orang yang berhutang itu sulit dia. Maka berilah tangguh, ini firman sang Raja Allah subhanahu wa ta'ala. Berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Maafin sebagian supaya lebih ringan. Berikan tengah waktu. Atau Anda maafkan sudah nggak apa-apa. Kalau nggak mampu sudah nggak usah. Semua saya anggap lillahi ta'ala. Maka itu lebih baik jika kamu mengetahui. Maksudnya akan lebih menyenangkan buat kalian pada saat kalian menemukan nanti balasannya pada hari kiamat. Ya. Jadi jelas sekali bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memberikan penangguhan. Ya. Penangguhan. Bukan justru pakai preman. Ya. Dengan cara yang kasar dan segala macam. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya, dan engkau menyedekahkan sebagian atau semua dari utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Beliau mengatakan bahwasanya dari ayat ini ada anjuran agar setiap orang atau disunnahkan bagi seorang untuk berbaik hati dan membebaskan sebagian atau seluruh utang. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 3006, Man anzara mu'siran aw wada' anhu adallahu Allahu fi dhillih. Ini hadis agung sekali ya. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utangnya sekaligus sudah saya maafin aja, maka dia akan mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat, ya. Ini hadis yang sahih. Ya. Di mana di mahsyar orang lagi kepanasan, orang lagi kesulitan mau menyelamatkan diri, Anda justru dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah? Ya. Pemimpin yang adil, 2 orang yang sedang mencintai karena Allah, berpisah dan berkumpul karenanya, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, seseorang yang dipanggil berzina oleh lawan jenisnya, yang memiliki kecantikan dan juga kedudukan, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah, seorang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, seseorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia menangis, ya. Itu 7 golongan. Tapi ada golongan ke-8 sini, yaitu orang yang memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang dari orang yang tidak mampu untuk membayarnya. Dia akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian dalam hadis yang lain melalui sahabat yang mulia Abu Yasar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yudhillahu Allahu azza wa jalla fi dhillihi falyunziril mu'sira aw liyadha anhu. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang ingin mendapatkan naungan dari Allah azza wa jalla pada hari kiamat nanti, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Ya. Dan ini adalah kemuliaan yang luar biasa gitu. Bagaimana kita dianjurkan agar memaafkan orang atau memberikan tenggang waktu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu pernah menagih utang dari seseorang. Orang itu selalu lari, setiap kali ditagih selalu lari. Sampai satu waktu dia datang dan ada anak kecil keluar dari rumahnya, lalu ditanya, mana si fulan? Kata dia lagi makan, ya. Khazira atau makan dari makanan, ya, dari gandum. Maka Abu Qatadah memanggilnya, mengatakan, saya tahu kau ada di dalam, keluarlah, ya. Maka orang itu pun keluar. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, kenapa kau selama ini selalu bersembunyi dariku? Kata orang tersebut, sungguh aku adalah orang yang berada dalam kesulitan, gak bisa bayar, jadi saya gak enak gitu kalau ketemu, dan aku tidak memiliki apa-apa. Lalu Abu Qatadah pun mengatakan, apakah betul engkau adalah orang yang kesulitan? Betul kau tidak punya ini?
Maka orang itu mengatakan, iya betul. Maka Abu Qatadah pun mengatakan, kalau begitu aku akan menjalankan apa yang Nabi SAW telah sabdakan, man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan keringanan pada orang yang berutang padanya, atau bahkan membebaskan utangnya, berikan tenggang waktu atau dia maafkan, maka dia akan mendapatkan naungan arsy atau singgasana Allah pada hari kiamat nanti. Dan hadis ini sanadnya sahih, ya. Disebutkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud tentang kesahihannya. Begitu juga dari hadis Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqatun qabla an yahilla ad-dain fa idza halla ad-dain fa anzara kana lahu bi kulli yawmin mithlahu sadaqah. Ini sering kita sebutkan hadis, tapi ini hadis mulia teman-teman sekalian. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Ya'la dan Ibnu Majah, juga Tabarani dan Al-Hakim, juga Al-Baihaqi, semuanya mensahihkan hadis ini. Terjemahannya, kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, sulit dia bayar, gak ada uangnya, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu, setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya itu. Anda bisa bayangkan, luar biasa ini. Jadi misalnya, saya sering kasih contoh ini, kalau Anda utangkan orang 10 juta rupiah misalnya, ya. Kemudian mulai hari ini, misalnya hari ini kan tanggal 31 Januari, kita anggaplah mulai 1 Februari besok. Jatuh tempo tanggal 28 Februari nanti. Mulai besok Anda berikan utang ke dia 10 juta, setiap hari Anda sedekah sebanyak 10 juta. Anda bisa bayangkan, investasinya 10 juta, tapi nilai balasannya dari Allah, sedekah setiap hari 10 juta, kali 28 hari, 280 juta. Pas tiba akhir Februari, Anda tagih, ternyata dia belum bisa bayar. Anda berikan lagi tenggang waktu sampai akhir Maret. Misalnya sampai tanggal 31 Maret misalnya. Maka di bulan Maret, mulai tanggal 1, Anda seperti bersedekah 20 juta per hari. Anda bisa bayangkan. Ya. Kali 31 hari. Ya, itu luar biasa itu. Berarti 640 juta rupiah plus yang bulan lalu 280 juta. Itu luar biasa. Anda seperti 800 juta lebih Anda bersedekah. Padahal Anda cuma punya investasinya 10 juta. Bagaimana dengan orang yang belum dibayar 10 tahun, 20 tahun? Ya, orang itu lari. Berapa banyak uang yang pahala yang Anda panen. Ya. Jadi ini memang bab tersendiri. Bab keutamaan untuk mengutangkan orang gitu. Begitu juga dengan memaafkannya. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari nomor 2078, kata Nabi SAW, kana tajiran yudayun nas. Dulu ada orang hidup, pedagang, pengusaha, pebisnis, mengutangkan orang. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. Kalau dia lihat ada orang yang kesulitan membayar utang, maka dia bilang sama staf-stafnya, maafin aja orang ini. La'allallahu an yatajawaza anna, fatajawazallahu an. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita gitu, ya. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, maka Allah pun memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Dalam riwayat lainnya mirip serupa dengan ini teman-teman sekalian. Dan ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Kata baginda Nabi SAW, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah. Akan datangkan seseorang nanti pada hari kiamat. Fayaqulullahu unzuru fi amalihi. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, coba cek amalannya orang ini. Fayaqulu Rabbi ma kuntu a'malu khairan ghaira annahu kana li mal wa kuntu ukhalitun nas. Faman kana musiran yassartu alaihi wa man kana mu'siran anzartuhu ila maisarah. Qala Allah azza wa jalla ana haqqu man yassara faghafara lahu. Bahwasanya orang ini diperiksa amalnya lalu dia mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, aku tidak memiliki banyak amal kecuali ada amalan yang aku andalkan, gitu kan. Kurang lebih seperti itu terjemahnya, ini supaya mudah difahami. Bahwasanya aku mengutangkan orang, ya. Kemudian kalau aku temukan ada orang yang mudah membayar, aku terima. Dan kalau aku temukan ada orang yang kesulitan bayar, aku maafkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya aku lebih berhak memberi kemudahan, maka orang itu pun dimaafkan. Karena dia mudahkan dulu utangnya orang, dia kasih tenggang waktu atau dia maafkan, maka Allah pun memaafkan dia, ya, dari kesalahan-kesalahan tersebut, ya, atau dari hal-hal yang bisa membahayakan buat dia pada hari kiamat nanti.